Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grace Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah kalian request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak sekali requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas DYDX, satu lagi kita akan bahas Nexera ya, NXRA. Kita akan bahas dua koin ini, dan sepertinya koin ini punya bidang atau sektor yang cukup mirip. Yang pertama kita akan bahas dulu dari DYDX. Ini adalah salah satu platform DeFi berbasiskan DEX gitu ya teman-teman. Decentralized Exchange, di mana kalau kita lihat dari fitur-fiturnya ya fungsi DEX pada umumnya, di mana kita bisa melakukan trading di platform ini dengan decentralized ya, jadi platform decentralized itu sifatnya tidak terdesentralisasi. Tidak seperti Binance, tidak seperti toko kripto, mereka benar-benar diawasi oleh governance, oleh bukan satu pihak ya teman-teman, tapi banyak pihak. Jadi sifatnya ini adalah semacam Web3-nya exchange teman-teman. Jadi DYDX itu salah satu exchange yang sangat populer terkait dengan kasus kemarin yang sempat bikin DYDX ini agak sedikit goncang teman-teman. Terkait dengan serangan yang mengakibatkan DYDX ini menyebabkan harus merecover ya dana sekitar 9 juta US dollar karena insurance claim akibat dari kejatuhan YFI teman-teman. Ini kasusnya Yearn Finance yang sempat mengalami ya serangan hacker ya teman-teman. Dan DYDX itu salah satu DEX yang memang juga terkena bidikan dari target kejatuhan atau serangan yang dilancarkan oleh para hackers. Dan beruntungnya platform ini tuh punya asuransi yang akan menginsurance bila mana ada something yang bermasalah pada DEX mereka. Dan tentunya ini bagus banget menurut saya untuk tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap sebuah platform exchange. Jadi kalau kita perhatikan ini memang salah satu project dengan fundamental yang bagus teman-teman, dirilis dari 2021. Mereka udah ya cukup lama ya berdiri, dan sekarang mereka lagi dalam tahap migrasi. Jadi kalau teman-teman perhatikan di CMC, DYDX ini lagi dalam tahap migrasi untuk jaringannya yang sebelumnya mereka ada di Ethereum dan dikabarkan akan melakukan migrasi. Itu bentar, mana beritanya? Nah yang ini ya, dia akan migrasi dari Ethereum ke Cosmos karena jaringan dari Ethereum itu padat, sesak dan sesak dan juga lemot teman-teman. Fee-nya juga mahal. Jadi sekarang coba di WDX ini migrasi ke jaringan yang lebih lapang, yang lebih luas, sehingga transaksi kemudian biaya fee bisa cenderung lebih murah dari platformnya. Ini adalah sebuah berita atau berita yang cukup bagus menurut saya untuk DYDX. Meskipun kita tahu memang Ethereum salah satu platform yang sangat-sangat besar untuk integrasinya ya kan. Banyak sekali memang di apps yang dibangun di jaringan dari Ethereum, namun Cosmos ini juga nggak kalah hebat teman-teman. Cosmos itu punya software development kitnya sendiri. Bahkan belakangan Cosmos ini juga membuat rantai ke jaringan dari Ethereum termasuk ekosistem yang lain. Jadi migrasi yang terjadi pada DYDX ini tidak akan mengurangi fundamental daripada project ini. Jadi menurut saya ya masih sangat-sangat baik dan juga layak untuk kita perhatikan untuk project DYDX ini. Selain itu kalau kita perhatikan juga dari maksimum supply-nya dia masih belum jelas, mungkin 1 miliar ya teman-teman kalau kita lihat dari supply totalnya. Sementara dari supply yang beredar itu ada di kisaran 183 juta di YDX. Jadi masih sangat-sangat kecil, sekitar ya mungkin 20% lah. Di YDX ini agak banyak menambah likuiditasnya dengan unlock token belakangan. Tapi itu akan ditunjang dengan adopsi yang lebih besar bila mana ekosistemnya makin lama makin bagus. Dari perdagangan dia sudah bisa diperdagangkan di Binance, KuCoin, Kraken, kemudian exchange besar lainnya. Jadi menurut saya nggak ada masalah sih untuk likuiditas yang dimiliki oleh DYDX. Itu ya dari beberapa news belakangan. Kemudian kalau kita lihat dari Twitter, mereka ada pin satu postingan yang penting terkait dengan migrasi yang akan mereka lakukan. DYD Exchange akan launch itu di 2 minggu ke depan. Tweetnya itu baru diposting 13 Desember. Hari ini itu tanggal 14. Jadi baru kemarin. Lagi 2 minggu dia akan sudah fully
apa ya, migrasi teman-teman. Akan sudah migrasi dan tentunya kita bisa menikmati banyak sekali hadiah-hadiah dari DYDX. Dia ngasih sekitar 445.000 USDC untuk staking reward di platform ini. Jadi ya semacam peningkatan untuk kedepannya untuk DYDX. Saya rasa juga masih akan sangat-sangat menarik untuk kedepannya. Lalu bagaimana untuk progres pergerakan dari harga? DYDX overall dia masih bergerak dalam tren kenaikan. Kalau kita perhatikan dalam jangka panjang, memang dia awal listing 2021 itu kurang begitu dapat momentum yang pas. 2021 itu momentumnya bear market, sehingga pergerakan harganya nyungsep teman-teman. Tapi sekarang belakangan itu volume perdagangannya udah meningkat luar biasa ya. Kemudian smart money juga sempat naik kemarin. Cuman ini udah pelan-pelan udah mulai koreksi lagi. Teman-teman boleh pantau proyek ini setidaknya 2 minggu ke depan. Let's say kalau memang migrasinya berhasil, sukses, mulus, nggak ada kendala, saya rasa adopsi daripada DYDX makin lama bisa saja makin meningkat sebagai salah satu DEX top teman-teman, yang tentunya saat ini dia lagi berada di level support dan berusaha keras untuk menembus area resistance di kisaran 3,8 dolar. Ya, sementara level 2,6 dolar ini menjadi salah satu level support yang penting untuk DYDX. Target saya sih masih akan mengalami kenaikan, teman-teman, karena overall dia masih bergerak dalam sebuah ascending channel dan sepertinya target ke level tertinggi seperti di 6 dolar pun masih terbuka untuk jangka pendek saat ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada hold tokennya, saya rasa nggak ada masalah. Secara fundamental mereka kuat. Secara project juga sedang tahap migrasi token. Semoga sih setelah dia pindah ke Cosmos makin cepat ya teman-teman transaksinya, nggak sesak kayak di Ethereum, karena memang ekosistem Ethereum itu sangat-sangat besar. Jadi ya untuk sekarang ini saya rasa gitu buat DYDX. Secara jangka pendek ya mungkin dia ada sedikit kenaikan berpotensi teman-teman. Let's say kalau dia bisa mempertahankan area 2,7 dolar ini atau 2,6 dolar ini, maka target atau progres pergerakan rally-nya setidaknya ke level 3,8, atau kalau bisa naik ke level resistance di kisaran 6 dolar itu bisa terbuka lebih besar lagi. Itu sih buat DYDX. Next kita akan bahas untuk Nexera atau Alliance Block Nexera ya teman-teman. Hari ini diperdagangkan di kisaran Rp2.000, marketnya naik sekitar 2%. Ini project yang kita sudah pernah bahas beberapa bulan lalu, dan waktu itu belum ada narasi RWA yang sangat-sangat getol ya, sangat-sangat booming kayak sekarang. Dan sekarang ya Alliance Block itu kelihatan sangat menarik teman-teman. Karena apa? Karena narasi tersebut. Kalau kita perhatikan mereka punya supply maksimum nggak banyak, 850 juta saja, dan yang beredar itu sudah sekitar 764 juta. Jadi ya cukup lah teman-teman. Kita perhatikan dari market cap-nya nggak terlalu gede, 1,6 T. Jadi menurut saya untuk menggerakkan harganya manipulasi cukup bisa lah teman-teman. Wheels juga pastinya akan sangat-sangat aktif. Jadi ini adalah platform infrastruktur untuk decentralized tokenized market. Ada beberapa platform yang sebenarnya bisa di tokenize, kayak bond, obligasi pemerintah Amerika Serikat atau surat berharga Amerika Serikat ya teman-teman, seperti yang dilakukan oleh Maple, kemudian juga ada Ondo Finance dan lain sebagainya. Itu ada narasi RWA. Selain itu platform-platform seperti tanah, bangunan dan lain sebagainya itu juga terkait sama RWA, yang kayaknya Project Lab ya yang punya projectnya itu. Kemudian kalau Alliance Block itu setahu saya dia lebih fokus ke art, ke seni teman-teman. Mungkin itu lukisan, patung, karya seni yang bisa kita catatkan dalam blockchain, sehingga kepemilikannya tentunya tidak akan bisa di-copy dan tidak akan bisa dirubah kalau konsensusnya tidak menyetujui. Jadi ini adalah salah satu ya hal yang menurut saya cukup bagus sih untuk kedepannya. Ini white papernya teman-teman boleh untuk pantau sih untuk Alliance Block ya. Dia white papernya memang terbuka untuk banyak sekali platform, tapi yang aku perhatikan dia memang sedang berfokus sama beberapa decentralized tokenization ya, untuk beberapa platform seperti ya benda-benda teman-teman, karya seni kah atau itu kendaraan, itu yang mereka jadikan fokus sih untuk sekarang. Jadi kalau kita perhatikan memang ini salah satu platform berbasiskan DeFi teman-teman. Jadi Alliance Block ini DeFi, selain dia tokenized market ya, dia juga ada bridge, terus juga ada Nexera Exchange, teman-teman bisa melakukan penjual beli, terus juga ada liquidity mining and staking. Jadi ya platform ini sebenarnya banyak fungsinya, selain memang yang hype sekarang adalah tokenisasi teman-teman.
Itu, integrasinya mereka juga cukup banyak dengan beberapa platform yang tentunya bisa mensupport untuk project ini lebih besar lagi. Avalanche ecosystem get an upgrade, with, Archify, Alliance Block Power Art, Car, and Exclusive Collectibility Investment Platform. Jadi ini adalah narasi yang tentunya sangat bagus teman-teman, di mana salah satu perusahaan yang saat ini invest di project ini adalah Artbank. Artbank ini berfokus juga sama di bidang RWA, menyediakan seni, karya-karya seni dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi fokus daripada project Alliance Block saat ini adalah di platform-platform seperti kesenian, kemudian mobil, sama sesuatu yang eksklusif, investasi eksklusif. Mungkin itu jam tangan Rolex, atau mungkin itu baju merek Hermes, atau yang lain. Ya itulah teman-teman. Intinya kepemilikan dari sebuah barang, kepemilikan dari sebuah aset investasi itu sudah bisa dibukukan di blockchain. Dan yang bertanggung jawab untuk melakukan tersebut adalah koin-koin atau project yang berbasiskan dengan narasi RWA atau real world asset. Itu sih teman-teman. Jadi sekarang Alliance Block juga lagi menargetkan ya ICE institutional adoption with decentralized KYC and AML teman-teman. Jadi ini juga target yang akan dilanjutkan oleh Nexera, yaitu mereka ingin membidik banyak integrasi sama institusional ke depannya, guna untuk ya desentralisasi platform-platform yang namanya tokenisasi ya. Itu secara project, kalau kita lihat dari Twitter, engagement-nya sempat meningkat, tapi menurut saya nggak terlalu signifikan juga untuk project ini. Project ini juga cukup aktif melakukan Ask Me Anything, jadi menurut saya ini merupakan salah satu upaya mereka tentunya untuk lebih banyak lagi mendapatkan adopsi ke depannya. Semoga sih good news untuk Alliance Block, yang kalau kita perhatikan secara pergerakan chart dia udah membuat all time high tampaknya kemarin teman-teman, kenaikan terjadi ya, benar-benar narasi RWA ini membuat harganya melesat. Untuk saat ini posisinya cukup menarik, baru aja dia breakout teman-teman dari yang namanya resistance kisaran 0,1 dan sekarang udah di 0,13. Target berikutnya tentunya adalah ke all time high baru. Volume perdagangannya bagus, smart money juga cenderung oke. Saya melihat potensi dari project ini masih akan terbuka untuk kenaikan ke depannya. Apalagi market cap-nya nggak terlalu besar, supply-nya nggak terlalu banyak. Jadi ketika narasi-narasi RWA akan dimainkan kembali, ya tentunya Alliance Blocks, Nexera ini masih punya potensi, teman-teman. Jadi ya belakangan memang sejak September kemarin ini lagi bagus-bagusnya. Padahal sebelumnya itu nggak kelihatan loh project ini, teman-teman. Tapi tiba-tiba ada narasi RWA. Ya, kongres lah buat teman-teman yang udah melakukan akumulasi di harga bawah kemarin dan sekarang udah cuan sepertinya ya teman-teman, dengan probability profit sekitar 200%. Ada support terdekat yang bisa dipantau yaitu di kisaran 0,1. Jadi kalau teman-teman misalkan nggak berani masuk di harga sekarang, bisa tunggu di harga tersebut. Itu sih paling buat pembahasan Nexera sama DYDX. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Guys, di kolom deskripsi itu ada channel, ada link yang mengarahkan kalian ke channel Telegram kita. Buat teman-teman yang mau dapat informasi terbaru, terupdate tentang dunia kripto, yang takut ketinggalan dan juga mau berdiskusi, mungkin bisa langsung join di komunitas Telegram kita ya. Jadi gitu aja untuk update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Makasih.